seketika. Begitulah azab Allah SWT. Sedangkan Nabi Saleh AS dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah SWT selamat dari kejadian tersebut. Meskipun tidak diceritakan dalam Al-Quran mengenai kehidupan Nabi Saleh AS dan pengikutnya setelah kejadian yang menimpa kaum Samud, namun terdapat sumber yang mengatakan bahwa mereka berpindah ke daerah Ramlah di kawasan Palestina. Ayat dalam Al-Quran yang berkisah mengenai Nabi Saleh AS. Kisah perjalanan Nabi Saleh AS dalam berdakwah tercantum dan diabadikan dalam beberapa surat Al-Quran, di antaranya. 1. Al-Quran Surat As-Syams ayat 11-15. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya, karena mereka melampaui batas. Qs. As-Syams ayat 11. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Qs. As-Syams ayat 12. Lalu Rasul Allah, Saleh, berkata kepada mereka, biarkanlah, unta betina Allah dan minumannya. Qs. As-Syams ayat 13. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Qs. As-Syams ayat 14. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Qs. As-Syams ayat 15. 2. Al-Quran Surat Hud ayat 61-68. Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, sesungguhnya Tuhanku sangat dekat, rahmatnya, dan memperkenankan doa hambanya. Qs. Hud ayat 61. Mereka, kaum Samud, berkata, wahai Saleh, sungguh, engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa, agama, yang engkau serukan kepada kami. Qs. Hud ayat 62. Dia, Saleh, berkata, wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat, kenabian, darinya, maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya, maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku. Qs. Hud ayat 63. Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah, sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Qs. Hud ayat 64. Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia, Saleh, berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Qs. Hud